Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya pada puasa semuanya. Alhamdulillah, hamdan lillahilladzi atana Ramadan syahrun futihat fihi abwabur rahmah wa ghuliqat fihi abwabun nar wa suddifatish syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Adal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim fi kulli waqtin wahin wa salli wa sallim fil nabiyyin wa salli wa sallim fil mursalin wa salli wa sallim fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ada orang ini? Ada, alhamdulillah. Namanya diguyur hujan, tapi sayangnya enggak semua orang langsung kebayang. Doanya udah kita hafal. Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadi ini nih hujan kemanfaatan, kesehatan, apalagi puasa, semua diberhentikan kecuali yang diperbolehkan. Maka kita ini kadang-kadang udah tahu semua, tapi alam bawah sadar kita belum nyetel sama kebiasaan kita. Ramadan juga begitu. Seringkali kita dengar Ramadan datang rahmat, entar 10 habis datang yang lain, dibagi-bagi Ramadan. Padahal ini hadis yang dhaif. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih mantap. Imam Muslim mengambil dari gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar dari gurunya namanya Abu Zinan. Abu Zinan mengambil langsung dari gurunya namanya A'raj. A'raj mengambil dari Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi belajar langsung dari gurunya. Siapa dia? Sayyidina wa maulana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
bahwa Ramadan nggak dibagi-bagi, dibagi pertama, dibagi kedua, dibagi ketiga. Jelas redaksinya, idza jaa Ramadan. Ini kalau ada Ramadan, kita yang datang ke Ramadan atau Ramadan yang datangin kita? Yang mana kira-kira? Kita datengin Ramadan atau Ramadan mampir ke kita? Mampir ke kita. Ramadan mah emang tiap tahun mampir. Habis Muharram dia Safar, habis Safar Rabiul Awal, habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, habis Rabiul Akhir, Jumadil Awal, habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Datang dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita mah ada nggak ada kita, tetap aja Ramadan mah nyampe ke jalan Haji Mi'an, ke jalan Haji Sulaiman. Ya, saya semalam dari Haji Mi'an kebayang Haji Mi'an aja jadinya. Berpujian. Maka Ramadan itu ketika idza jaa Ramadan, ketika kita sampai didatengin sama Ramadan, futihat abwabur rahmah. Lihat bahasanya, futihat. Biasanya pagi ini ada susu, mungkin lagi kesel sama saya kali ya, jadi susunya hilang. Kalau saya nyeduh susu dewek-dewekan, ya itu saya syariba, ya syaribtu. Jadi depannya fathah. Tapi kalau dibawain, dibikinin, ya, diminumin, itu namanya syuribtu, pakai dhammah depannya. Kita keselama orang, ya, terus berantem, ntar polisi itu nanya, dari mana taunya? Yang ngomong durib tuh saya dipukul duluan, berarti yang salah yang mukul. Artinya ketika majhul futiha, kita udah disiapin, dikasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Abwab. Kalau satu namanya babun, kalau dua namanya babani, kalau banyak abwab. Kalau yang sering kita ambil duitnya babalu. Ini masjid kita nih, pintu 1, pintu 2, pintu 3, ya 4, 5, 6. Berarti abwab, banyak pintunya. Maka ketika bulan Ramadan itu sehari, 2 hari, 10 hari, apa sebulan? Berarti sebulan. Futihat, Allah sediakan fasilitas itu selama sebulan. Apa? Abwab, pintu-pintu. Pintu-pintu apa? Abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada Bang Rahmat ada? Iya. Apa itu rahmat? Rahmat itu mamin af'al yasduruhun nas aqrabu ila salah wa ab'adu anil fasad. Yang namanya rahmat itu adalah amal, af'al, kegiatan, aktivitas, perbuatan mimma yasduruhun nas, yang dilakukan manusia, aqrab, lebih dekat dia ketika dikerjain, ila shalah, kepada kebaikan, wa ab'ad anil fasad, dan dia jauh dari kerusakan. Maka rahmat itu yang mendorong kita kepada kebaikan, menjauhkan kita kepada kejelekan. Ini hujan tadi kan deras benar, begitu mau ajan, kata kita tangannya keluar, ya gerimis.
kelebu ini mah kelebu, bener, tambah deres. Kalau Allah nggak deketin kita, akrab ila sholah, lebih baik untuk sholat berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin di Jalan Haji Sulaiman ketimbang kita sholat dewek-dewekan di rumah. Maka sholat di rumah itu fasad, berjamaah di masjid itu sholat kebaikan. Maka kita dikasih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berangkat ya, makanya tadi ada yang angkat kainnya tinggi banget, saking diangkat semua itu sianan yang belakang ya alhamdulillah. Kalau masih sempat make mah, kadang-kadang kan nggak sempat make ya. Kemarin saya di Jakarta Timur, emang hujan kali, itu diangkat aja dia lupa kali, belum dipakai lah, kasihan yang belakang, colek bang, turunin dikit. Kita punya asam urat, punya darah tinggi, kolesterol. Alhamdulillah, ini puasa kelima kelihatannya seger-seger semua. Ya kelihatannya girang-girang semua ini, gak ada yang kesel sama sekali ini. Sehat badannya kelihatannya. Padahal mohon maaf, tiap kita nyimpen bawa ya asam urat, ya darah tinggi, ya kolesterol. Tapi Allah kasih rahmat. Tuh motor berjejer, tuh yang bawa motor bukan karena dia mampu bawa motor, bukan. Tapi Allah kasih kekuatan, dia bisa naik motor. Coba lagi naik motor, asam uratnya datang, kambuh. Lagi ngegas, tangannya baal, nggak bisa ngerem, ini nyeruduk dia. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini biasanya kan pada nyender ya, ya alhamdulillah nyendernya tambah enak ya kan. Itu berarti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya kalau kita baca kitab satu dua mah ada aja tuh ya, manggut. Ini mah nggak ada romannya. Itu berarti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim menyampaikan innalillahi mi'ata rahmah. Kata Imam Muslim bahwa Allah itu punya 100 rahmat yang baru dibagi cuman atuh. Yauma khalaqas samawati wal ardh, dari mulai penciptaan langit dan bumi sampai nanti yaumil qiyamah. Yaumun, hari di mana la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu baru atuh tuh dibagiin rahmatnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan cara apa? Tadi amal-amal, perbuatan-perbuatan yang dikerjain manusia itu mendekatkan dengan sholah kebaikan. Yang punya payung, pakai payungnya. Itu payung datang rahmat. Itu payung jadi saksi bahwa dia nganterin kemana? Ke masjid. Itu yang nempel di ubin ya, awas licin. Ada tulisannya itu warna merah, awas licin. Tadinya yang lewat aja pada kepleset. Saya aja tadi ya kan, depan saya 2 biji ya, tapi begitu ngelihat ada tulisan awas licin, mulai pelan. Itu berarti ada rahmat. Tasbih kita habis sholat astagfirullah. Tadi kita habis sholat nyaman, enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri kita dengerin sallallahu sallallahu. Kita dengerinnya aja enak, belum nyebut belum.
Kita dengerin aja, dengernya aja enak, apalagi kita nyebutnya. Ya, depan kita dengar astagfirullah, astagfirullah. Yang belakang agak kencengan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebelah kiri saya, astagfirullah, astagfirullah. Berarti dosanya banyakan. Kalau dosanya dikit kan astagfirullah, astagfirullah. Dikit itu dosanya. Yang kita astagfirullah, nah itu banyakan dikit. Yang sampai muncrat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu berarti luber dosanya. Ini rahmat. Ntar kita keluar dari sini, ada nemu paku kita ambil, itu rahmat. Boleh jadi kita ngambil di belakang anak kita. Kalau kita nggak ambil, kena anak kita. Itu namanya rahmat. Maka rahmat itu sekali lagi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula rahmatuhu, kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lakuntum minal khasirin, kita udah termasuk orang-orang yang rugi. Ini satu. Futihat abwabur rahmah, dibukain pintu-pintu rahmat Allah. Tasbih kita subhanallah itu beda dengan tasbih kita ketika di luar Ramadan. Kalau di Ramadan yudha'ifu liman yasha, terserah Allah. Allah yang melipat gandakan. Kalau hari lain biasa 1 kali 10, 10 kali 70, 70 kali 100. Makanya kalau ke Masjid Al-Mujahidin jangan lupa bawa kalkulator. Ya, udah berapa ya tasbihnya? Udah banyak. Besoknya lu gak jikiran, udah banyak gua tuh pahalanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwa rahmat Allah bukan hanya diberikan pada 10. Ini kan kita hari kelima ini. Bener apa enggak ini? Ya, ntar malam udah tarawih ke 6, nggak kerasa, besok udah seminggu lagi baik. Yang kedua, setelah Allah buka rahmat, gulikat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, ada Sunan Imam Tirmizi, ada kitab namanya Babus Siyam. Di hadis pertama beliau menyebutkan gulikat abwabun nar, ditutupnya pintu neraka itu. Beliau menyebutkan yu'taqul. Yu'taq ini pakai fi'il mudhari. Kalau kata anak sekarang present continuous tense, pekerjaan sekarang atau yang akan datang. Yu'taq, dibebaskan. Maka kalau orang puasa datang Ramadan dia beribadah, itu yang kedua, ditutup pintu neraka itu maksudnya yu'taqul mar'u, Allah bebaskan seseorang. Jadi nama kita ini boleh jadi di neraka ada catatannya, boleh jadi juga udah di surga, atau boleh juga di surga ditaruh lagi di neraka. Kan ada tuh Nabi sampaikan kamin amalin, berapa banyak orang ya'malu bi amali ahli jannah, melaksanakan amalnya kayak ahli surga, tapi ketika dia bainahu, antara dia dengan amal itu nggak ada jarak kecuali sejengkal. Di akhir faya'malu bi amali ahli nar, terpeleset melakukan amalnya ahli neraka. Jadi nama kita hari ini boleh jadi ada di surga, boleh jadi ada di neraka. Tapi ketika disebutkan yu'taq, mudah-mudahan Ramadan kita yang kelima ini, puasa kita yang kelima ini, yu'taq, membebaskan nama kita yang tadinya mungkin ada di neraka, yu'taq, sehingga di Allah buka, Allah kembalikan dan ditutup kembali, dikeluarkan nama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuman kita,
keluarga kita, orang tua kita, siapapun yang udah nggak ada di antara kita, karena kita bisa memberikan syafaat buat orang yang kita sayang, maka yu'tak di sini imma binafsihi au bi ghairihi. Boleh jadi yang sedang dibebaskan adalah diri kita atau diri orang lain yang dekat dengan kita. Maka duduknya kita habis subuh ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dan Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wasuddifatis sayatin. Ada dua riwayat. Yang pertama suddifatis sayatin, yang kedua sulsilatis sayatin. Setan diikat, setan dibelenggu, digembok. Kalau habis tarawih suka pada nanya tuh yang muda-muda, Haji, ngapa? Itu kalau setan diikat bulan puasa, ngapa masih ada maksiat ya? Gitu. Katanya diikat di setan. Ngapa itu pasti pada ayab-ayaban? Dari mana lu tahu? Lah itu kalau sore masih ada aja, ya kan? Setengah lanang setengah wadon begitu kata dia. Itu manusiawi kita. Dulu setan itu sempat minta izin kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, izinkan saya menembus hatinya manusia. Kata Allah apa? Kala enggak diizinin. Tapi Allah izinkan ila majriha, menembus aliran darah yang sampai kepada hati dan jantung kita. Langsung ke hati kita enggak dikasih, tapi darah yang mengalir dan bisa tembus ke hati dan di jantung kita itu Allah izinkan. Maka Pak, yang paling dekat sama kita bukan bini kita, Bu, yang paling dekat sama kita bukan yang ngajak kita ke Kebayoran, bukan yang nemenin kita ke Pasar Lembang, tapi yang paling dekat sama kita siapa? Setan. Dari mana kita tahu? Nabi ngingetin, inna syaitona yajri kamajrad dam. Setan itu adanya di yajri kamajrad dam, di pembuluh darah kita. Maka setan ada di tangan. Begitu lakinya lagi rebahan, dia mau nyuci, dikirap-kirapin tuh baju koko, jatuh duit 300.000. Alhamdulillah, rezeki anak soleha, kata bini. Lakinya nggak tahu, kata bininya lumayan udah beli kolak ntar sore. Besoknya lakinya nanya, ngomong-ngomong lagi beresin baju, ada duit kagak? Kata bininya kagak, nggak ada. Gitu. Lakinya bengong aja. Kata bininya segala 300.000 bakal dipikirin. Kata lakinya bukan dipikirin sih, itu titipan anak yatim. Astagfirullahaladzim, lu ngapa lagi astagfirullah aja begitu? Kagak ya kan? Maaf, di tangan kita ada setannya. Ya. Di kaki kita ada nggak? Ada tuh kalau subuh orang-orang membangunin cakep banget. Pak, beb, bangun pakai tangan enak. Ini bangunin bininya pakai kaki. No, ya kan? Itu juga di kaki ada setannya, di mata ada setannya. Ya. Apalagi bulan puasa begini kalau sore, masya Allah. Ya. Motor di mana aja, ya. Jalanan dia parkir, begitu dia pikirin galak banget. Ya. Kan masih lega, lewat aja sono, gitu. Galakan dia sama kita. Itu artinya bahwa di mata ada setan, di tangan ada setan, semua ada setan. Kenapa? Dia jalan di peredaran darah kita. Maka kata Nabi, fadha'ifu, lemahkan setan itu yang ada di darah kita dengan apa? Bisyam, dengan puasa. Maka Ramadan kita ini kita sedang melemahkan
yang paling dekat dengan kita yaitu setan. Maka semakin kita puasa, maka biasanya kita puasa kalau jam segini belum lapar, ya Pak ya? Belum lapar ya? Ya. Kalau ntar siang lapar nggak? Tengah wong-wong lapar nggak? Iya, tengah wong-wong siang bolong itu. Kalau bapak ibu nggak lapar, mohon maaf lahir batin, puasanya kudu dipertanyakan. Lah kagak lapar dia. Makanya setannya nggak gede yang lapar ini kayaknya. Kalau siang tiang bolong, tengah wong-wong lapar apa enggak? Suka malu-malu jawabannya. Lapar. Maka Nabi manggil bininya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khusus buat siapa? Li Aisyah, buat bininya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Nabi? Aisyah. Kata Aisyah apa? Iya beb. Kata Aisyah ini, ya kan? Dawimi qar'a abwabul jannah. Neng, dawimi, kita sering dengar kata mudawamah. Dawam itu apa? Selalu, ya, sering-sering. Dawimi, ini saya pesan ke kamu, biniku, ya, Aisyah. Dawimi, sering-sering. Ngapain? Qar'a, ngetok abwabul jannah, pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi manggil Aisyah khusus cuman ngingetin, sering-sering banyakin ngetok pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah nanya enggak Pak? Nanya. Qalat. Dan Aisyah kemudian balik tanya, wa bima ya Rasulullah, dengan cara apa kita ngetok pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, Nabi menjawab, bil ju', dengan rasa lapar ketika kita puasa. Maka kalau bapak ibu, ayahanda, bunda puasanya lapar, itu berarti udah dekat sama pintu surga. Tapi kalau puasa biasa aja, nggak lapar-lapar, nah ini berarti ya masih jauh kayaknya pintu surganya kayaknya. Artinya lapar kita ini bukan hambatan, justru itu rahmat dari Allah. Kita sedang ngetok pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya ngobrol Jumatan, mau Jumatan, ya, mengapa lemes banget Bapak Ji, ya. Ji, gua sahur cuman pakai kopi doangan, kata dia begitu, ya. Makanya saya bilang, ya sahur yang banyakan dikit, orang agak yang bangunin, ya dia lihat baju gua ada di musola, dikata gua di musola kali, gua lagi tidur kata dia. Artinya berarti sahurnya pakai kopi doangan, lah kan embek kalau pakai kopi doangan. Tapi sampai Johor Jumatan bisa, sampai buka kita lihat di masjid ada. Itu berarti laparnya dia, lapar sedang mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dapat rahmat. Kenapa? Sahurnya cuman pakai kopi doangan. Sebab ada orang sahurnya pakai yang lain, air putih doangan. Kan ada orang kalau pagi itu nggak bisa sahur, orang kantoran nggak biasa dia. Maka kata Nabi, ya kan, walau jur'atan minal ma, nggak apa-apa nggak sahur, tapi jur'atan, apa itu? Minum seteguk air agar apa? Mengambil berkah. Bapak Ibu kalau lihat hari ini, saudara kita yang di tepi barat, di Gaza itu tepi baratnya, tapi perbatasan antara Mesir dengan Israel itu kan banyak pohonan. Perangnya udah lebih dari 3 bulan 4 bulan, itu pohonannya udah mulai habis, tersisa tinggal pohon kaktus.
Kalau kemarin kita lihat itu pohon kaktus dibelah, durinya nggak dimakan, yang dimakan apanya? Tengahnya doang. Orang sahur pakai pohon kaktus. Tapi sekarang kalau kita lihat itu duri-duri yang dipisahin, kan kaktus ada durinya tuh. Sekarang mau ditelan-telan bayi sama dia. Bukan kopi, tapi duri kaktus. Kaktus kalau kita lihat, emang ada yang mau? Kan nggak ada yang mau. Pahit. Tapi hari ini saudara kita sahurnya pakai kaktus. Maka ketika kita dapat rahmat meskipun kopi doangan, itu berarti mudah-mudahan kita sedang mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Imam Ghazali ngingetin kita, ada orang puasa. Kemarin kita ngambil rapot, puasa kok, iya nih Ustaz ya. Biar anak saya lulus dari mana? Dapat di negeri. Saya puasa ini niatin buat anak saya diterima di negeri. Jadi dia bukan puasa Ramadan, bukan. Puasanya biar anaknya diterima di negeri, karena syarat negeri paling kagak nilainya 95. Paling tinggi 98. Jadi dia puasa biar anaknya nilainya ujian prakteknya itu di atas 95. Sebelahnya tanya lagi, itu sebelahnya Mas Ahmad. Iya, dia mau orang puasa Daud mulu ya. Emang apa puasa Daud? Kalau nggak puasa nggak enak lah, katanya begitu. Emang apa? Nggak bisa ngebaca orang. Jadi kalau dia puasa Daud, dia semakin bisa ngebaca orang. Apa yang dibaca? Pikirannya, gerakannya. Itu kalau kita puasa Daud, itu bisa ngebaca orang. Ini yang dikhawatirkan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, bahwa al-mughtarrin fi arbabir riha, orang-orang yang tertipu dengan ibadah dan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa puasa itu sudah diwajibkan sejak umat terdahulu. Andaikan Allah tidak menyuruh kita puasa, kita akan tetap mengambil puasa. Bahkan Nabi Adam sendiri itu Muharram tanggal 10 sudah puasa. Kenapa? Ketika bertemu kembali dengan Siti Hawa, kemudian beliau berpuasa. Nabi Musa puasa bukan 30 hari tapi 40 hari. Nabi Isa bukan cuma 40 hari 30 hari tapi 50 hari. Itu artinya puasa sudah disyariatkan. Ketika Rasulullah diwajibkan berpuasa, ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, jangan berpuasa karena ini lebaran udah deket. Lo puasa ngapa? Ya biar rezekinya nambah. Ya, karena bocahnya ngajaknya pasar malam, pasar pagi, pasar siang. Berarti puasanya buat apa? Buat puasa wajib sih Ustaz. Cuman emang saya niatin buat nambah rezeki. Rezeki cuman dua, kata Imam Ali. Fima antati, fima ayatiyaka fi au ta'ti. Rezeki itu boleh jadi datang ke kita atau kita cari. Yang kita obok-obok tiap hari itu kita cari. Tapi boleh jadi rezeki itu datang ke kita. Apa itu? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat ibadah, enggak khawatir dengan yang lain. Ya. Ini artinya mudah-mudahan puasa kita tidak ada tendensi lain kecuali kita berniat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan rezeki kita yang Allah berikan kita bisa bagi. Biasanya kalau berbagi, yang kita bagi takjilan, yang kita bagi makanan, yang kita bagi kolak dan seterusnya. Tapi sebetulnya berbagi enggak harus zahiran, bisa juga batinan. Begitulah kata Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim. Rezeki yang kita bagi ada yang zahir kelihatan, takjil
ya, minuman, makanan, ya, peralatan, tapi ada yang batin. Apa itu batin yang nggak kelihatan? Itu di grup RT, grup RW, di grup masjid, cara sahur yang sehat. Nah, itu kan berbagi, ya, cara buka yang sehat itu berbagi. Berbagi itu berarti pengalaman, ya. Bapak-bapak yang kemudian bingung bayar zakat mal, ada Bapak Haji Mahfud ngerti statistik, datang aja ke beliau. Oh, berapa banyak kontrakan 250 pintu, kemudian lapangan futsal 5, ya kan. Terus yang mana tukang sayur, oh itu lupa nambah, diidentifikasi semua. Kemudian kewajiban zakatnya berapa, dikeluarin kewajibannya, baru kemudian dilihat 2,5% dari harta yang dizakati, dipotong kewajiban zakatnya yang harus ditanggung oleh dia. Ini kan yang bisa orang yang ngerti statistik, orang yang ngerti ekonomi. Kalau kita mah puyeng, kan begitu. Lu ngapa nggak puasa? Muntah-muntah mulu. Akhirnya ngapa? Lepas badan gua, ya kan? Emang umur lu berapa? 78. Lah, udah lebih dari Nabi, ya kan? Boleh nggak puasa? Boleh. Kalau udah umur boleh nggak puasa. Atau sakit-sakitan terus boleh. Tapi apa? Bayar fidyah. Yang bisa ngajarin kita bayar fidyah siapa? Orang statistik, orang ekonomi. Emang bayar fidyah bagaimana? 1 mud. 1 mud apa berapa? Bukan 1 mud, tapi 1 sok. 1 sok itu berapa? 30 kilo. Itu mah 1 sak. Ya. Semen berarti 1 sak berarti 30 kilo. Kalau 1 sok berarti 4 mud. 1 mudnya itu 7,5 on, ya, 7 on setengah. Berarti 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah berarti 3 kilo. Berarti fidyah itu bayarnya berapa? 3 kilo harusnya. Tapi kata Nabi, ya kan, fasulu suhu boleh, senis tahu boleh. Maka disepakati ulama setengah mud. Artinya berarti cukup 1,5 kilo. Kalau 1,5 kilo beras doangan kesian, tambahin tempe, tambahin jengkol, ya, tambahin terong, ya kan, tambahin minyak goreng dikit dah, bojeng goreng. Nah kalau dikasih beras doang bingung dia, beli apa ini beras, ya kan. Berarti bayar fidyah itu setengahnya kalau sehari. Kalau 30 hari dikali aja. Ini namanya berbagi pengalaman. Kalau kita dewek-dewekan puyeng, maka mudah-mudahan berbagi nggak harus dengan harta, nggak harus dengan yang kelihatan. Nabi didemo oleh sahabat, enak orang yang punya, enak orang yang berada, sedekahnya gampang, ibadahnya gampang. Kita yang nggak punya bagaimana? Sedekah kita bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Kata Nabi, falikulli sulalatin sadaqah. Setiap persendian kita ini sedekah di hadapan Allah. Walikulli tasbihin sadaqah, walikulli tahlilin sadaqah, walikulli takbirin sadaqah. Takbir kita semua, tahlil kita la ilaha illallah itu sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai merem-merem. Astagfirullah. Lepas snack. Itu masih sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Apapun yang kita rasakan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena tendensi yang kita pengen, tapi karena ketaatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan kesimpulan yang pertama, puasa Ramadan kita nggak ada batasan. 10 hari, berapa hari, semua selama Ramadan kita dikasih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ringankan ibadah kita sampai akhir Ramadan dan Allah bisa tutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan nama kita, nama keluarga kita dengan puasa kita, Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Allah keluarkan nama kita, dijaga Allah, ditutup pintu neraka agar nama kita enggak masuk lagi ke neraka, tapi ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mari
kita lemahkan yang paling dekat dengan kita. Apa itu? Setan. Di mana itu? Kamajrad dam, yang ada di darah kita. Dengan apa? Melemahkan nutrisinya. Puasa kita maka melemahkan nutrisi kita. Biasanya kalau ngeliat bini, apalagi hari Sabtu, ya kan, kita liatin ya, biasanya tambah cakep biasanya. Jadi kalau bulan puasa udah kil amat nih kayaknya, ya kan? Kenapa? Karena udah mulai lapar dengan, tapi lihat, apalagi jam 2, jam 3, ya kan, lah kita suka jalan tuh di sofa, di bangku, kita lihat, ya Allah sayang ini korma dibuang-buang, begitu kita ambil, jalan dia, ternyata kecoa, ya kan? Bukan korma. Ya. Asal lewat dapur aja kita ngelihat mangkok, ya Allah, mie goreng udah ada itu, mie goreng, padahal bukan mie goreng. Bininya kalau beli kolak itu suka ada karetnya, karet dikumpulin, tapi jam 2 kayak mie goreng udah siap itu, ya kan? Iya, udah miring. Itu artinya kita dilemahkan. Ayo kita lemahkan terus sampai akhirnya kita jauh dari orang yang paling dekat dengan kita, yaitu setan yang mengganggu kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga hati kita, Allah bersihkan, dan mudah-mudahan kita ja'alana minal muttaqin, ja'alana minas salihin, ja'alana minal mujahidin, wa ja'alana minas su'ada'il maqbulin, wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Allahumma ahillahu ya Allah alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, teruskan izinkan kami bersama Ramadan, ya Allah, dengan ketenangan dan keimanan, wassalamati wal Islam, dan selamat di dunia dan akhiratmu, ya Allah, dan dengan keislaman. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kumpul-kumpul kami, duduk-duduk kami, ngaji kami di Masjid Al-Mujahidin ini, ya Allah, gugurkan dosa dan salah kami, ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri kami, ya Allah. Tutuplah semua amal kami dan hidup kami, ya Allah. Mohonkan izinkan kami untuk menuju husnul khatimahmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma sabitna bil iman, wa sabitna bil tauhid, wa sabitna bil ma'rifah, wa sabitna bil istiqamah, wasabitna bil istiqamah, wasabitna bil istiqamah, wasabitna bi husnil khatimah, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.